One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahiran batin, selamat merayakan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 April 2024. Semoga Ramadan kita yang kita isi dengan sholat berjamaah, sholat lail, sholat tarawih, tilawatil Quran, dzikir, sedekah, pembayaran zakat dan sebagainya, semuanya amal kebaikan kita, berbuat baik sesama dengan tetangga, berbuat baik sesama kita. Mudah-mudahan semua amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik individu, kelompok maupun bangsa ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita tahu semua bahwa sesuai perintah Quran kita diperintahkan saum, ya kan? Menahan diri dari godaan hawa nafsu, godaan perbuatan-perbuatan munkar. Dan dengan demikian selama 29 atau 30 hari kita saum Ramadan itu, nafsu kita dapat terkendali, baik secara pribadi, berkelompok maupun sebagai bangsa. Nah, hari ini kan kita melihat bagaimana terjadi katakanlah pertempuran, ya kan? Setelah Pilpres 14 Februari 2024 kemarin, kemudian terjadi protes, ya kan? Protes dari berbagai kalangan, akademisi, mahasiswa, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat, baik di KPU, baik Bawaslu, baik di DPR maupun di MK. Ini tentunya menghendaki perjalanan bangsa ke depan ini, bangsa ini harus dipimpin oleh pemimpin yang jujur, yang adil, yang visioner, ya kan, yang mengetahui bagaimana negeri ini harus dipimpin secara benar dan baik sesuai dengan konstitusi. Kenapa? Memang kita melihat setelah amandemen Undang-Undang 45 tahun 2002 melahirkan konstitusi baru, ya kan, Undang-Undang 2002, tetapi oleh beberapa kalangan mengklaim bahwa undang-undang kita masih tetap sebagai Undang-Undang 1945. Padahal ini sudah menyimpang jauh. Nah, oleh sebab itu, ke depannya setelah Pilpres 2024 kemarin, ke depannya kita harus kembali kepada jati diri bangsa ini adalah jati diri proklamasi 17 Agustus 1945 dan jati diri konstitusi, yakni Undang-Undang 45 asli. Sehingga dengan demikian tidak lagi terjadi pemilihan langsung yang mengakibatkan perpecahan, gontok-gontokan, ribut, ya kan? Kita habiskan energi bangsa ini hanya karena kita bertengkar kepada hal-hal bukan substantif, ya kan? Nah, inilah Ramadan selama 30 hari ini menggodok kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang bijaksana, manusia-manusia yang cerdas, agar supaya tahun ke depan menuju kepada Indonesia Emas 2045 ini, kita lagi tidak menghabiskan energi bangsa ini untuk bertengkar, untuk ribut, untuk cari caci maki. Tetapi betul-betul kita menghadirkan pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa mencintai, pemimpin yang tidak menciptakan perpecahan. Oke lah, mungkin 10 tahun mulai 2015 sampai 2024, selama 10 tahun, kita memang punya presiden, tetapi mendapat kritikan, ya kan? Kan tak elok. Presiden kita dihujat, dibully, ya kan, hampir setiap saat. Begitu kita buka medsos, ya kan, dari semua jenis medsos, itu presiden kita dibully, kepala negara kita dibully. Nah, sudah saatnya berhenti, stop.
bagaimana cara mengembalikan pemimpin kita bukan dipilih dengan sistem-sistem one man one vote, sistem liberal yang itu menciptakan perpecahan, adu domba dan ketegangan-ketegangan, baik ketegangan-ketegangan di kalangan partai politik, ketegangan di masyarakat. Nah, kita ingin pemimpin ke depan itu pemimpin yang mengayomi, yang mencintai. Dan oleh sebab itu, untuk itu kita tetap, meskipun hari ini Pilpres dan Pemilu untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, tetapi ke depannya nanti kita memilih pemimpin berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan jati diri bangsa ini supaya energi kita tidak habis, sehingga ke depan itu betul-betul kita mendapat pemimpin yang kita cintai bersama. Dia mengayomi kita semua dan segala aset bangsa ini, ya kan, kekayaan alam ini kita gunakan untuk kesejahteraan, kemakmuran dan bagaimana membangun kecerdasan di bangsa ini. Tidak lagi menggunakan bantuan-bantuan sosial untuk kepentingan politik, apalagi Pilpres atau pemilu dengan cara-cara yang curang. Jadi sekali lagi, hentikan segala itu, kita kembali sesuai dengan konstitusi, jati diri bangsa adalah kembali kepada Undang-Undang 45 asli. Dan inilah semangat Ramadan, 1 Syawal ini, dan kita melihat Indonesia ke depan, bagaimana kita kembali jati diri bangsa ini adalah kembali pada Undang-Undang 45. Itu adalah pesan Ramadan yang saya tangkap, yang saya jalani selama sebulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Idul Fitri, hari kemenangan setelah kita berperang melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Nah, saya senang dan berharap ini momentum yang baik buat kita untuk setelah ini melakukan jihad konstitusi. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2002 konstitusi kita, tepatnya Undang-Undang Dasar 45, diganti oleh para pengkhianat, ya, sehingga lahirlah dan diberlakukanlah Undang-Undang Dasar 45 palsu atau Undang-Undang Dasar 2002 yang sekarang berlaku, yang mencabut akar dari bangsa ini. Karena seperti kita ketahui Undang-Undang Dasar 45 adalah karya agung para pendiri negara. Jadi kalau konstitusi itu diganti, sebetulnya negara ini juga sudah tidak ada. Tapi kurang ajarnya, ya, mereka yang mengganti ini tidak mau pakai nama baru. Mereka masih pakai nama mirip-mirip, Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, satu bukti bahwa ini kejahatan adalah ada gerakan-gerakan saat itu, termasuk ada koalisi Ornop, organisasi non pemerintah untuk konstitusi baru. Jadi ada niat jahat memang untuk mengganti konstitusi. Maka momentum Idul Fitri ini, kita kembali fitri, kita juga harus kembali kepada Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh para pendiri negara, Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kelima. Setelah mengikuti sholat Id bersama menggemakan takbir tahlil tahmid tadi di rumah dinas Ketua DPR RI Bapak Insinyur Haji AA Lanyala Mataliti, dan dari tempat rumah dinas beliau saya mengkomentari pernyataan sahabat saya Dr. Jul, hubungan antara Ramadan dan konstitusi palsu. Ini konstitusi palsu ini adalah jelas-jelas mengkhianati dan mengingkari sejarah perjalanan bangsa ini, di mana para founding fathers sudah berjuang mati-matian untuk bagaimana memerdekakan bangsa ini, kemudian mengawal perjalanan bangsa ini dengan konstitusi asli. Tetapi semenjak 2002, ya kan, sampai 2024, 22 tahun, negeri ini dibawa kepemimpinan konstitusi palsu, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Zulkifli Okome tadi. Jadi bangsa ini, jika kita ingin berjalan sesuai dengan amanah
para pendiri bangsa, maka kita menghentikan negeri ini dengan mengatur menggunakan Undang-Undang Dasar baru 2002 yang mana itu adalah palsu. Jadi kita kembali kepada jati diri bangsa ini adalah kembali ke Undang-Undang 45 asli, dan itu adalah karakter asli sejarah bangsa ini. Maka dikatakan tadi Ramadan dan konstitusi palsu ini memang sudah harus, kalau kita mau nilai Ramadan dipertahankan, harus kita kembali kepada 45 asli, bahwa dan kita lagi tidak menggunakan undang-undang dasar atau konstitusi palsu yang selama ini. Kan ini penipuan namanya kan. Bagaimana kita bisa mendapat puasa itu berkah kalau kita mengatur bangsa ini dengan undang-undang dasar palsu 2002? Itu penipuan. Isinya 97% itu adalah dasar baru, tapi kita kemas itu, casing itu dengan mengatakan bahwa itu asli. Satu. Yang kedua, di undang-undang dasar 2002 ini antara batang tubuh dan pembukaan ini dipisahkan. Pancasila sudah nggak ada. Jadi kalau negeri ini kita kembali, ya kembali kepada jati diri, kembali kepada semangat kebangsaan, kembali kepada semangat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan kita semua, ya harus dikembalikan. Bagaimana mengembalikan Pancasila itu menjadi batang tubuh? Contoh apa? Di dalam pemilihan presiden, sekarang ini one man one vote tidak ada dalam Pancasila. Yang ada itu adalah musyawarah mufakat. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Dr. Zulkifli Bakomei tadi, bahwa ini adalah salah palsu. Jika kita menangkap semangat, menangkap makna Ramadan dan hikmah Ramadan, harus kembali Undang-Undang 45 asli, Undang-Undang 45 sesuai dengan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau tidak, tetap kita memimpin bangsa ini dengan pengkhianatan nilai Pancasila, pengkhianatan perjuangan bangsa, pengkhianatan sejarah bangsa. Ini kan kita menjadi bangsa yang akan terkutuk, ya kan? Bangsa yang akan berkhianat kepada perjuangan nilai-nilai para pendiri bangsa ini. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa besar kalau kita sendiri mengkhianati perjuangan oleh para pendiri bangsa dengan tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar palsu tahun 2002 yang kita melakukan kebohongan, penipuan kepada masyarakat luas bahwa ini Undang-Undang 45. Ini salah besar. Jadi jika ingin kita kembali bangsa ini menjadi bangsa yang dirahmati Tuhan, bangsa yang diberkahi Tuhan, yang dipimpin oleh ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama di Pancasila, maka kita harus kembali Undang-Undang 45 asli. Dengan Pancasila itulah mengenaungi sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat musyawarah, sila kelima keadilan sosial. Jika tidak, kita akan diambingkan oleh kapitalisme, liberalisme, ya kan? Dan ini kita menjadi bangsa yang akan dalam keadaan terkutuk dan terhina di mata bangsa-bangsa lain. Semangat Ramadan adalah semangat bagaimana secara berbangsa kembali kepada Pancasila 45, ya itu adalah Undang-Undang Dasar 45 asli. Oh iya. One Kawan TV 1